Beliau Bapak Dahlan Iskan menyampaikan tidak banyak komoditas pertanian yang bisa memberikan imbal hasil sebaik porang. Assalamualaikum sahabat Agrivis. Kali ini kita akan mengupas tentang perkebunan porang. Ini porang merupakan salah satu komoditas yang sedang dicari karena bernilai ekonomis tinggi sebagai salah satu komoditas ekspor yang masih potensial sekali. Kini porang banyak dibudidayakan petani di sejumlah daerah. Maklum, di pasar ekspor, umbi porang yang diolah jadi tepung memiliki pasar ekspor seperti Jepang, Cina, Taiwan, dan Korea. Keuntungan tanaman porang antara lain adalah tidak memerlukan teknologi dan modal besar, sebab dengan sekali menanam tidak perlu menanam bibit kembali. Dikatakan oleh pegiat porang, yaitu beliau Bapak Dahlan Iskan, menyampaikan tidak banyak komoditas pertanian yang bisa memberikan imbal hasil sebaik porang. Tebu, apalagi padi dan jagung serta kedelai itu tidak setinggi porang dalam imbal hasilnya. Oleh karena itu, sekarang banyak petani yang beralih untuk menanam porang. Seperti yang kita saksikan dalam video ini adalah salah satu lahan dari seorang petani yang menanam porang cukup luas. Sobat Agrivis, banyak video tentang porang yang menunjukkan dan memberikan informasi begitu menggiurkannya dan begitu menjanjikannya bisnis ataupun budidaya tanaman porang ini. Akan tetapi menurut saya kita harus bijak di dalam menangkap informasi dan peluang tentang porang ini, terutama bagi pemula yang ingin mengusahakan ataupun membudidayakan tanaman porang ini, agar tidak salah langkah ketika kita ingin memutuskan untuk membudidayakan porang. Sobat, kalau kita lihat gambaran-gambaran yang ada pada setiap video, itu menunjukkan kondisi tanaman porang yang berbeda-beda, tidak sama antara yang disajikan dalam video satu dan video yang lainnya. Oleh karena itu kita memang harus selektif, harus betul-betul bijak ketika melihat informasi-informasi di dalam video tentang porang. Sebagai contoh, pada video ini barangkali sobat melihat tanaman porangnya kok kecil. Mungkin pada video lain sobat melihat tanaman porangnya besar-besar, tinggi, dan jumbo ukurannya. Ini karena memang berbeda kondisi sobat. Jadi pada lahan ini ditanam dari katak mini ukuran 800 sampai 1000, sehingga pertumbuhannya tidak terlalu besar. Akan tetapi kalau kita lihat ini cukup bagus karena hampir semua tanaman tumbuh dengan baik.
Ini kita lihat kataknya yang nantinya akan kita jadikan sebagai bibit kembali. Tentunya kita ambil setelah dorman sehingga lepas dari batangnya, kemudian kita kumpulkan sebagai bibit. Ini ditanam dari katak mini, sehingga kalau kita bongkar tanaman porang ini, umbinya rata-rata dari pengalaman itu baru sekitar 1 ons, sehingga bisa kita tahan dulu untuk tidak dibongkar kira-kira 2 musim atau 3 musim, sehingga umbinya nanti akan lebih besar. Sekarang sudah bulan Maret, sebentar lagi musim kemarau, meskipun saat ini masih ada hujan, dan kita lihat sebagian tanaman porang ini sudah mulai proses dorman. Sobat, ada beberapa tips di dalam kita membudidayakan porang versi Agrifish. Yang pertama, perhatikan musim tanamnya. Ketika kita menanam, sebaiknya di bulan Oktober atau di awal musim hujan. Jangan memaksakan diri ketika sudah bulan Januari kita menanam porang ini. Yang kedua, kita perlu memperhatikan bibit yang mau kita tanam. Kalau kita modelnya tidak ada naungan, maka bibit yang kita tanam haruslah yang memang sudah teradaptasikan, yang berasal dari tumbuhan porang yang tidak ada naungan, sehingga sudah teradaptasikan. Demikianlah sahabat Agrifish untuk video kali ini tentang perkebunan porang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.